Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan Ustazah Mila dalam pelajaran tematik subtema 3 atau hari ini kita masuk pertemuan 8 ya. Nah, untuk itu sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Semoga dengan membaca doa bisa memudahkan kita dalam setiap bekerja. Oke, pekan kemarin kita belajar tentang hewan avertebrata dan vertebrata ya. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang lingkungan dan pemanfaatannya dan macam-macam kelainan pada organ gerak pasif. Nah, gambarnya sudah Ustazah munculkan di layar, yaitu ada tentang lingkungan dan pemanfaatannya dan ada organ gerak pasif. Oke, selanjutnya, nah, salah satu warisan karya budaya yang sangat tua adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Nah, jadi ini ya tentang gerabah. Nah, di sini juga ada salah satu gambar di mana gambar gerabah. Nah, kalau yang ini gerabahnya sudah siap dipasarkan. Nah, sedangkan yang ini masih sementara proses dalam pembuatan. Selanjutnya, berikut adalah alat-alat yang digunakan pengrajin gerabah Madura, yaitu sebagai berikut. Nah, simak baik-baik ya. Yang pertama ada penumbuk, penempa, pengerok, penyambung, dan yang kelima ada pangelan. Nah, itu alat dari pengrajin gerabah. Selanjutnya yang keenam ada pengajakan, yang ketujuh pengembuan, ada penampol, yang 9 werkower, 10 pamantong, dan ke-11 atau yang terakhir pamungku. Jadi penjelasannya bisa kalian lihat di buku cetak atau di modul yang sudah Ustazah bagikan sama kalian. Oke, selanjutnya kita masuk dalam, adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan secara berikut. Nah, di sini ada 8 tahapan yang Ustazah cantumkan. Ustazah jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan berupa tanah liat. Yang kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Ketiga, setelah jadi adonan diambil pembongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Yang keempat, dengan menggunakan kain plaget, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Yang kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Kemudian sebelah jadi perut dan bibir. Yang keenam, bila yang dibuat telinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan, akan digabungkan dengan diperhalus. Ketujuh, setelah halus dan teliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Nah, yang terakhir atau langkah yang terakhir dalam proses pembuatan yaitu setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakan dengan cat yang berasal dari lumpur. Itu ya. Selanjutnya ada macam-macam kelainan pada organ gerak pasif. Nah, kita sekarang masuk dalam materi macam-macam kelainan pada organ pasif atau tulang. Silakan disimak. Yang pertama ada faktura atau patah tulang, yaitu kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Dibedakan menjadi dua, yaitu faktura yang tertutup atau disebut patah tulang yang tidak sampai robek, dan faktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek menembus kulit atau otot. Nah, jadi itu penjelasan dari faktura.
Nah, adapun contoh dari gambar patah tulang, yaitu yang disebut fraktur. Nah, ini dia gambarnya ya. Selanjutnya yang kedua ada osteoporosis, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Selanjutnya ini gambarnya. Nah, next, selanjutnya ada fisura atau retak tulang, yaitu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan, yang itu fisura atau retak tulang. Nah, salah satu gambarnya ini ya. Oke, selanjutnya yang keempat ada lordosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbasis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Nah, ini salah satu contoh lordosis yang mengakibatkan tulang karena sikap duduk yang salah. Sudah jelas? Oke. Next, selanjutnya skoliosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping, atau hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Nah, jadi itu tentang penjelasan skolosis atau kelainan tulang. Salah satu contoh gambarnya ada di layar, silakan diperhatikan dengan baik. Oke, selanjutnya yang keenam, yaitu kifosis, yaitu karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Ini salah satu contoh gambar ya. Nah, sudah paham teman-teman? Oh, baik. Oke, next, selanjutnya. Nah, jadi itu penjelasan tentang macam-macam organ gerak pasif atau tulang yang menyebabkan gerakan kita salah ya. Jadi kita masuk dalam kesimpulan ya. Jadi salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah apa? Ya, betul sekali, adalah gerabah. Ini contoh gerabah ya. Selanjutnya, dari macam-macam kelainan pada organ gerak pasif, yaitu bahwa kita harus selalu memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan, sehingga tidak akan terjadi yang namanya keretakan organ gerak atau keretakan pada tulang. Nah, jadi itu kesimpulannya dari kedua materi. Nah, untuk hari ini Ustazah cukupkan dulu di sini ya. Semoga kita bisa ketemu di pekan depan. Tetap semangat menjalankan ibadah, semangat memurajaah, dan semangat mengerjakan tugas. Semoga dimudahkan dan dilancarkan dalam setiap mengerjakan tugas. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ketemu pekan depan.